Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin. Muslim sukses rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian takwa stories kita pada sore hari ini. Kali ini kita akan belajar tentang sikap merasa dan meyakini dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang dalam istilah agama kita disebut dengan muraqabatullah dan ma'iyatullah, merasa dilihat, diawasi dan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan perasaan seperti itu maka muncul sikap takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia sedang sendirian. Ada satu riwayat yang akan saya bacakan pada sore hari ini. Ibnu Umar pernah keluar bersama beberapa temannya menuju pinggiran kota Madinah. Di sana mereka meletakkan bekalnya. Tiba-tiba ada seorang pengembala kambing yang melintasi mereka sambil mengucapkan salam. Ibnu Umar pun berkata, "Wahai pengembala, kesinilah. Aku akan memberimu sebagian bekal ini." Namun si pengembala menjawab, "Mohon maaf, aku sedang berpuasa." Ibnu Umar berkata, "Kamu berpuasa di hari yang sangat panas seperti ini, padahal kamu sedang mengembalakan kambing-kambing." Kemudian pengembala itu menjawab, "Sungguh demi Allah, inilah kondisi yang sangat aku nantikan." Ibnu Umar berkata, untuk menguji kewarawannya, untuk menguji keimanannya, "Wahai pengembala, maukah engkau menjual salah satu kambingmu itu? Aku akan bayar harganya dan juga akan memberikan sebagian dagingnya untukmu." Jadi Ibnu Umar menawarkan bagaimana kalau salah satu dari kambing yang dikembalakan sama si pengembala itu dibelinya dengan harga yang pantas, kemudian sebagian dagingnya akan diberikan kepada si pengembala itu. Ini penawaran, pengajuan dalam rangka untuk menguji keimanan dan kewarawan si pengembala. Kemudian si pengembala itu menjawab, "Kambing-kambing ini bukan milikku, tapi milik majikanku." Ibnu Umar berkata, "Majikanmu tidak akan tahu. Majikanmu tidak akan tahu kalau hanya satu kambing yang hilang." Si pengembala berpaling dari Ibnu Umar, lalu menunjuk ke arah langit sambil berkata, "Lantas di manakah Allah? Lantas di manakah Allah?" Ibnu Umar mengulang-ulang ucapan si pengembala itu, "Lantas di manakah Allah? Lantas di manakah Allah?" Ketika pulang kembali ke Madinah dan tiba di Madinah, Ibnu Umar menemui majikan si pengembala kambing itu.
dia membeli seluruh kambingnya berikut si pengembalanya. Kemudian dia membebaskan si pengembala tersebut dan menyerahkan kambing-kambing itu kepadanya. Muslim sukses rahimakumullah. Ini riwayat yang singkat tapi sangat padat makna. Pelajaran tauhid. Bagaimana ketika seorang yang dia punya iman, meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu melihat, Allah itu mengawasi, Allah itu memperhatikannya ketika dia dibujuk, diuji, digoda dengan sesuatu perbuatan yang tidak benar, dengan perbuatan yang haram, perbuatan yang batil, maka dia tidak mau. Ketika si pengembala tadi diminta, dibujuk, dirayu supaya menjual salah satu kambing dari banyak kambing yang dia gembalakan dengan iming-iming harga yang sangat pantas dan sebagian dagingnya akan diberikan kepada dia. Tapi karena dia seorang pengembala yang beriman kepada Allah, maka dia tidak mau. Maka dia tidak sudi untuk menjual salah satu kambingnya. Ketika Ibnu Umar berkata kepadanya, kalau hanya satu kambing, majikanmu tentu tidak akan mengetahui akan kehilangan kambingnya. Hanya satu dari sekian banyak kambing. Maka si pengembala yang beriman itu mengatakan, fa'ainallah. Lantas di mana Allah? Lantas di mana Allah? Muslim sukses rahimakumullah. Kita belajar dua hal dari riwayat ini. Yang pertama tentang keutamaan memiliki iman yang luar biasa dan sikap muraqabatullah, merasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Ini modal penting, ini modal utama untuk kita bisa bertakwa, bertaat kepada Allah di mana saja kita berada, dalam kondisi apapun saja. Apalagi di saat sendirian. Bukankah kebanyakan orang justru berani untuk berbuat maksiat saat sendirian? Karena dia merasa menyadari bahwa tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui. Justru di sanalah ujian iman yang sesungguhnya. Barang siapa yang di saat sendiriannya dia bisa beriman, bertakwa kepada Allah, menahan diri dari perbuatan maksiat, maka dia sungguh orang yang beriman dengan sebetul-betulnya. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua adalah sikap dari Ibnu Umar. Ada dua sikap yang menarik untuk kita jadikan inspirasi. Pertama, sikap mengetes keimanan seseorang. Kita boleh mengetes keimanan seseorang, mengetes akhlak seseorang, kejujurannya, keberaniannya, kedermawanannya, dan lain sebagainya. Dan tentu bijaksananya. Yang mengetes ini adalah orang yang secara usia, secara keilmuan, dia lebih banyak, lebih senior. Jadi boleh orang tua ngetes keimanan anaknya, guru mengetes keimanan murid-muridnya, dan lain sebagainya. Ini menarik. Jadi melakukan tes keimanan untuk mengetahui kadar ketakwaan dari orang yang ingin kita jadikan objek dari tes itu. Sikap kedua yang menarik adalah bagaimana apresiasi seorang Ibnu Umar kepada orang yang soleh. Ketika Ibnu Umar mengetes si pengembala tadi dan ternyata lulus, dan Ibnu Umar menyaksikan bahwa pengembala ini adalah seorang pengembala yang mukmin, pengembala yang takut kepada Allah, yang memiliki sikap muraqabatullah, maka perhatikanlah bagaimana apresiasi penghargaan Ibnu Umar kepada orang tersebut. Ibnu Umar menemui majikan si pengembala itu, kemudian membeli seluruh kambingnya, termasuk si pengembala sebagai budak dari si majikannya itu. Dan setelah menjadi milik Ibnu Umar, maka si pengembala tadi dibebaskan dari statusnya sebagai budak, dan kemudian seluruh kambing-kambingnya diberikan kepada si pengembala tadi.
Ini bentuk apresiasi penghargaan seorang Ibnu Umar yang patut kita jadikan satu inspirasi, satu contoh. Artinya kalau ada orang yang secara keimanan, ketakwaan dia bagus, bahkan lulus dari uji tes keimanan ketakwaan yang kita lakukan. Bisa itu anak kita, murid kita, atau orang lain yang tidak ada hubungan, kaitan dari nasab ataupun keilmuan, maka bolehlah kita meniru sikapnya Ibnu Umar ini. Kita berikan kepada dia satu penghargaan, satu hadiah sebagai bentuk motivasi dari kita. Muslim sukses rahimakumullah. Inilah Taqwa Stories pada sore hari ini. Sebuah riwayat ringkas, sebuah riwayat singkat yang mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki iman dan sikap muraqabatullah. Sikap merasa sadar, dilihat, diperhatikan, dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li walakum, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.